Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat datang di ibadah online kita hari ini. Apa kabar semua? Saya yakin dan percaya kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Untuk Anda yang hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, dengan penuh sukacita kami menyambut Anda. Selamat datang, selamat bergabung untuk beribadah bersama kami hari ini. Kedepannya kami berharap Anda akan selalu bergabung bersama kami untuk beribadah bersama-sama. Untuk Anda semua jemaat dan semua yang mengikuti ibadah hari ini, untuk tinggalkan like, komen di live chat, di section komen, dan jangan lupa untuk share ibadah kita hari ini ke orang lain di luar sana, sehingga ramai lagi orang lain yang boleh diberkati dengan ibadah kita ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, siapkan hati, pikiran, jiwa raga kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Selamat pagi Bapa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami bersyukur Bapa karena kesempatan ini kami masih boleh kembali bersekutu, beribadah bersama-sama secara online dari tempat kami masing-masing. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Bapa untuk menyertai kami, isi rumah kami, dimanapun kami berada, agar kami hari ini betul-betul mampu mendengar, melihat, mengetahui, dan menjalankan kehendak-Mu Bapa, melalui firman-Mu yang nanti akan kami dengar, yang akan kami terima, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Hesti. Berkati setiap orang yang mengikuti ibadah online hari ini Bapa, berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, dan terutama berkati Pastor Hesti yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, sehingga hanya isi hati-Mu saja yang akan beliau sampaikan. Kami serahkan Bapa seluruh ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Inilah Bapa segala doa, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita siap untuk memuji Tuhan di dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Dan mari kita sambut Bapak Aidi yang akan melayani di dalam pujian kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita semua pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, mari kita semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Katakan lagu ini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan sekali lagi, kita mau bersorak-sorai, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Yesus, karena dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tahu kebaikan Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita ada pada hari ini karena berkat dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan di dalam keadaan kita tidak baik. Bersyukurlah kepada Tuhan di dalam keadaan hidup kita, di dalam kesusahan, di dalam kesempitan, di dalam kemurahan Tuhan pasti ada jalan. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita mau sembah Dia. Kita mau katakan bahwa Tuhan terindah di dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Katakan di dalam hatimu, Kau yang terindah. Besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Dadaku tak berteluh menyembah Yesus
sebagai Raja dan Tuhan kami. Kami memuji Engkau. Oh haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau menjadi yang terindah di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan membentuk hidup kami, supaya Tuhan Engkau ditinggikan, diagungkan. Biarlah namamu dikenal di seluruh bumi ini. Dan kami mau bersyukur kepada Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Dan Engkau datang di dalam hidup kami. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Jadikan aku indah di dalam kehidupan kita. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, kadang setia kepadamu Tuhan. Katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Jatuh berharap hanya kepadamu, kadang setia kepadamu Tuhan. Datangnya Bapa dalam kemimpinan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, segalanya yang ku perlu. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, datang setia kepadamu Tuhan. Oh, katakan sekali lagi, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, kadang setia, kadang setia, kadang setia kepadamu Tuhan. Oh haleluya Yesus, sembahyang tinggikannya, agungkan namanya. Haleluya, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lupaku kan berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami, pujian kami.
di hadapan-Mu. Kiranya segala yang kami lakukan berbau harum di hadapan Tuhan, dan segala yang kami miliki adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan pujian dan penyembahan ini, karena Kaulah Tuhan yang layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kiranya puji-pujian dan penyembahan yang baru saja kita lakukan menjadi bau yang harum dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih pada Bapak Aidi yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda senantiasa. Pengumuman untuk hari ini, yaitu EGM atau mesyuarat akun tahunan, akan diadakan hari ini pukul 2 petang. Kepada semua ahli, baik sebagai pengundi maupun pemerhati, mari kita bergabung bersama-sama dan kita sukseskan EGM kita tahun ini. Pengumuman yang kedua, bahwa kita ada Zoom prayer meeting setiap hari Isnin pukul 5 pagi dan hari Kamis pukul 9 malam. Kami menjemput Anda semua jemaat Tuhan untuk dapat bergabung bersama kami di setiap Zoom prayer meeting, di mana link akan selalu dihantar di grup WhatsApp gereja. Dan yang ketiga, saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama ada itu persembahan perpuluhan, persembahan misi, persembahan kasih, maupun persembahan sukarela Anda. Anda dapat memberikan persembahan Anda secara online atau melalui transfer bank ATM, di mana nomor-nomor account akan tertera di layar. Di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang selama ini setia memberi melalui gereja kami. Kiranya Tuhan semakin menambahkan berkat-berkat-Nya bagi kehidupan Anda dan keluarga Anda. Mari kita berdoa untuk pemberian yang sudah kita berikan dan yang akan kita berikan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur Bapa atas kasih karunia-Mu, berkat-berkat-Mu yang melimpah yang Kau berikan pada kami sepanjang hidup kami hingga saat ini. Ya Bapa, di kesempatan ini kami bersyukur jika kami masih Kau beri kesempatan untuk memberi. Berkati pemberian kami Bapa, agar pemberian ini boleh digunakan sebaik-baiknya untuk melebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan boleh digunakan untuk menolong orang lain yang memerlukan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi Bapa. Berkati kami dengan rezeki-Mu, kasih karunia dan berkat-berkat-Mu yang melimpah sepanjang hidup kami, dan ajarkan kami Bapa untuk setia dalam pemberian kami. Inilah Bapa segala doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut Pastor Hesti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, supaya kami dapat menangkap apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa surgawi yang melingkupi hamba-Mu dan menyampaikan isi hati Tuhan kepada semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom kepada saudaraku semua. Kita sudah siapkan Alkitab kita. Mari kita buka di dalam Perjanjian Lama, ya. Kita buka Kitab Ester. Kitab Ester, kita buka pasal yang pertama. Saya yakin ada di antara kita yang bernama Esther. Ya. Ramai orang Kristen suka menamakan anak-anak perempuan mereka Esther. Ibu bapak suka
memberi anak perempuan mereka nama Esther. Kenapa nama Esther ini sangat famous, sangat terkenal? Saya sendiri juga mempunyai ramai kawan yang bernama Esther. Mari kita lihat apa yang istimewanya dari Esther. Apa yang ibu bapak inginkan untuk anak perempuannya ketika dia memberikan nama Esther kepada anak perempuannya. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Esther pasal pertama. Kita akan melihat siapa Esther ini. Pasal yang pertama kita baca ayat yang pertama dan kedua. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Jadi pada masa itu, yang bertahta, yang bersemayam di tahta adalah Raja Ahasiweros. Dia adalah raja kerajaan Persia dan kerajaannya begitu besar. Dan ibu kotanya pada saat itu dikatakan di sini adalah Susan. Dan istana raja berada di dalam benteng Susan. Mari kita maju ke pasal 2. Kita mau mengenali siapa Esther ini. Kita maju ke pasal 2. Kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-7 kita baca. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kisi, seorang Benjamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonia, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu, yaitu Esther, elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi Esther ini adalah nama Yunaninya, nama Ibraninya adalah Hadasa. Dia adalah bangsa Yahudi. Ketika bapa dan ibunya mati, dia menjadi yatim piatu. Mordekai mengangkat Esther sebagai anaknya. Mereka masih ada pertalian saudara. Jadi mereka ini adalah bangsa Yahudi. Dan Esther hidup di bawah pemeliharaan, di bawah bimbingan Mordekai. Dikatakan di sini juga Esther itu elok perawakannya, maksudnya bentuk badannya bagus dan cantik parasnya, yaitu dia berwajah cantik. Dan itulah mungkin juga salah satu sebab mengapa ibu bapak suka menamakan anak perempuannya Esther. Mereka mungkin ingin anaknya sama seperti Esther ini, cantik dan elok perawakannya. Kita teruskan lagi. Pada masa itu, Raja Ahasiweros sudah tidak mempunyai ratu. Sebab dia, kalau kita membaca dalam pasal pertama, Raja Ahasiweros sudah memecat Ratu Wasti. Sebab Ratu Wasti tidak mau mengikuti perintahnya. Jadi, dia membuang Ratu Wasti. Pada saat itu, kedudukan ratu sedang kosong. Dan atas nasihat orang-orang yang bekerja yang rapat dengan Raja Ahasiweros, maka diadakanlah pemilihan untuk mengangkat seorang ratu bagi Raja Ahasiweros. Dan dikumpulkanlah anak-anak dara dari seluruh negeri. Anak dara yang parasnya cantik, yang rupanya elok. Di antara anak-anak dara itu, termasuklah salah satunya Esther. Mordekai mengirimkan Esther untuk menjadi calon ratu pengganti Ratu Wasti. Dan Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Kita baca di dalam ayat ke-9. Esther pasal 2 ayat ke-9.
Maka gadis itu, yaitu Esther, sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Hegai adalah pengawas perempuan, pengawas semua perempuan yang sudah dipilih, anak-anak darah yang sudah dipilih untuk dicalonkan menjadi ratu. Hegai ini sangat sayang kepada Esther. Dia memandang Esther dengan penuh sayang. Ya, gadis itu sangat baik dalam pemandangan Hegai. Jadi dia menaruh belas kasih kepada Esther. Dia sayang kepada Esther sehingga dia memperlakukan Esther dengan istimewa. Dia memilihkan 7 orang dayang-dayang yang terbaik dalam istana dan memberikannya kepada Esther. Dan dia juga memberikan Esther bahagian terbaik di dalam balai perempuan untuk Esther. Esther ini juga sangat baik. Selain dia cantik, dia juga orang yang baik. Sehingga Hegai, pengawas perempuan, sayang kepadanya dan memberi perlakuan yang istimewa kepada Esther. Pada ayat ke-10 kita baca lagi, Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Jadi Mordekai mengatakan kepada Esther, jangan mengatakan asal-usul dan bangsanya. Jangan menceritakan kepada sesiapapun. Dan Esther patuh kepada Mordekai. Dia tidak menceritakan dan memberitahukan kepada orang lain apa bangsanya, apa asal-usulnya. Dan semua gadis-gadis anak dara yang sudah dikumpulkan dari seluruh negeri untuk menghadap raja, dicalonkan sebagai ratu, dipersiapkan selama 12 bulan di dalam pengawasan, di bawah pengawasan Hegai. Mereka dipersiapkan begitu rupa, ya. Dan pada waktunya masing-masing gadis harus menghadap Raja Ahasiweros. Setiap kali 1 orang gadis masuk, mereka bergiliran. Dan ketika giliran Esther tiba, dia tidak meminta apa-apa untuk dibawa masuk menghadap raja. Dia hanya membawa apa yang disarankan oleh Hegai. Dan itu juga menunjukkan Esther yang begitu taat. Hegai sangat mengasihi dia. Mari kita baca di dalam ayat 15. Ketika Esther mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Kebaikan Esther ini menimbulkan kasih sayang semua orang kepadanya. Apalagi Hegai, para penjaga para perempuan, dia sangat mengasihi Esther. Maka Esther pun menghadap raja menurut gilirannya. Mari kita baca pada ayat 17, masih di pasal 2. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Bukan hanya orang-orang banyak, bukan hanya Hegai, si pemimpin, penjaga para perempuan yang mengasihi Esther, tetapi juga raja, baginda berkenan kepada Esther, mengasihi Esther. Esther beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain. Dan baginda mengaruniakan Esther mahkota, dan Esther diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti. Dan perjamuan besar diadakan, kenduri besar diadakan untuk Esther. Pada masa Esther menjadi ratu, ada satu orang Agag yang bernama Haman.
yang telah dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Diangkat, dinaikkan pangkatnya, lebih tinggi dari semua pembesar di kerajaan. Jadi dia berada di bawah raja, tangan kanan raja. Katakanlah dia mungkin sebagai PM, ya. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana, raja berlutut dan sujud kepada Haman. Ya, ketika Haman masuk atau keluar dari pelataran istana, semua para pegawai yang berada di situ harus sujud berlutut kepada dia. Namun ada satu orang yang diperhatikan oleh Haman tidak pernah mau sujud dan berlutut menyembah dia. Setelah beberapa lama diperhatikan oleh Haman dan dia mencari tahu, akhirnya dia tahu siapa orang itu yang tidak mau sujud kepadanya. Dia mengetahui namanya adalah Mordekai. Dan dia juga mengetahui Mordekai ini bangsa Yahudi. Hati Haman sangat-sangat marah, sangat-sangat geram kepada Mordekai. Bahkan kebenciannya bukan hanya kepada Mordekai, tetapi kepada seluruh bangsa Yahudi, yaitu bangsa Mordekai. Dengan kelicikannya, Haman bersama dengan gengnya, komplotannya, dia berusaha menghasut raja, membujuk raja, mengatakan bahwa ada satu suku bangsa yang tidak mau taat kepada perintah raja, dan kita harus memusnahkan bangsa ini. Ketika raja bersetuju dan mengeluarkan titah itu ke seluruh negeri, dan semua bangsa Yahudi mengetahui perintah itu yang akan memusnahkan semua bangsa mereka, semua bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi sangat ketakutan. Mereka sangat berduka, mereka berkabung, mereka berpuasa, meratap, menangisi nasib mereka. Karena mereka akan dimusnahkan dari seluruh kerajaan Persia. Seluruh bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Mordekai juga berkabung, dan dia mengenakan pakaian berkabung. Dan dia berdiri di pintu gerbang istana, karena ada peraturan, orang yang memakai baju berkabung tidak boleh masuk ke dalam pelataran istana. Jadi dia berdiri di pintu istana. Mordekai ini juga adalah salah satu pekerja di istana, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Mordekai ini pada suatu hari sampai juga kepada Esther. Dan Esther menanyakan apa yang sedang terjadi, mengapa dia melakukan itu semua. Mordekai pun menyampaikan pesannya, apa yang telah dilakukan Haman, bahwa Haman akan memusnahkan, menghapuskan semua bangsa Yahudi dari kerajaan Persia. Pada saat ini, Mordekai meminta kepada Esther untuk menghadap raja, memohon belas kasihan raja supaya membebaskan bangsanya. Sebab Esther juga adalah bangsa Yahudi. Ketika Esther tahu perkara ini, di mana titah raja akan menghapuskan semua bangsa Yahudi, kita boleh bayangkan bagaimana takutnya perasaan Esther. Bagaimana risaunya dia. Sebab dia juga bangsa Yahudi. Mungkin dia tidak terluput dari perintah ini. Dan waktu dia menjadi ratu, dipilih menjadi ratu, dia tidak pernah mengatakan apa kebangsaannya. Begitu juga kepada raja. Dia tidak mengatakannya kepada raja. Jadi raja tidak tahu bahwa Esther adalah bangsa Yahudi. Esther sangat takut. Kalau kita baca di dalam ayat ke-11, apa jawab Esther kepada Mordekai ketika Mordekai meminta Esther untuk menghadap raja, memohon belas kasihan untuk membebaskan mereka dari dimusnahkan. Kita baca di dalam pasal yang keempat. Kita maju lagi ke pasal keempat, ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan
mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Itulah peraturan pada saat itu. Tidak ada seorang pun, perempuan atau laki-laki di dalam kerajaan itu, tanpa dijemput oleh raja boleh masuk ke dalam pelataran istana menghadap raja. Kecuali seseorang yang raja berkenan kepadanya dan mengulurkan tongkat. Kalau tidak demikian, hukumannya sudah pasti mati. Dan kata Esther lagi kepada Mordekai, "Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja." Sudah 30 hari, raja tidak pernah memanggil Esther untuk berjumpa dengan dia. Jadi Esther masih menunggu raja memanggilnya. Sementara Mordekai meminta pertolongan Esther untuk datang menghadap raja. Bagaimana takutnya Esther, karena di sini yang dipertaruhkan adalah hidupnya, nyawanya. Ketika dia tidak dipanggil oleh raja, tapi datang menghadap raja dan raja tidak berkenan, pasti hukumannya adalah hukuman mati. Peraturan ini, perintah raja ini adalah muktamad, tidak bisa diganggu-gugat. Esther sangat ketakutan. Ya, dia adalah perempuan biasa, meskipun pada saat itu statusnya adalah ratu, tetapi dia adalah perempuan biasa. Perempuan normal, manusia normal yang mempunyai rasa takut. Apalagi ini, keputusannya ini, sama ada dia mau pergi menghadap raja atau tidak, menentukan hidup matinya. Di dalam ketakutannya ini, Esther tahu dia tidak mempunyai keberanian dari dirinya sendiri. Namun, dia tahu kemana harus memohon keberanian. Kepada Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Di bawah didikan dan asuhan Mordekai sebagai orang Yahudi, bangsa Yahudi, saya yakin Mordekai juga mewariskan adat istiadat atau tradisi Yahudi kepada Esther, dan juga menceritakan dan mewariskan warisan rohani kepada Esther. Siapa Allah yang mereka sembah, yaitu Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang mereka. Bagaimana Allah ini yang mereka sembah ini telah meluputkan mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir pada masa perbudakan di Mesir. Dan itulah ya Allah yang mereka sembah, Allah yang diperkenalkan oleh Mordekai kepada Esther. Dan itu juga Allah yang Esther kenal. Di dalam ketidakberaniannya ini, ketakutannya ini, dia tahu kepada siapa dia harus datang. Kepada Allah yang mereka sembah. Dan mari kita baca selanjutnya. Ketika Esther mengatakan kepada Mordekai bahwa dia sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja, dan siapa yang menghadap raja hukumannya adalah hukuman mati jika raja tidak berkenan, maka Mordekai menjawab kepada Esther. Dalam ayat 13 bahagian B boleh kita baca, "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi." Ayat 14, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Kemudian dia menambahkan lagi, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai mengatakan, mungkin untuk saat seperti inilah Tuhan menempatkan engkau di istana sebagai ratu untuk menolong bangsamu, untuk membebaskan bangsamu dari kebinasaan. Kita lihat di sini Esther tidak melayan rasa takutnya. Ya, rasa takut tidak melumpuhkan Esther untuk tidak membuat keputusan.
tetapi dia menyerahkan rasa takutnya kepada Allah. Ia membiarkan Allah yang memutuskan hasilnya bagi dirinya dan bangsanya. Kemudian dia menjawab Mordekai dalam ayat 15, masih di dalam pasal yang keempat. Dalam ayat 15 mari kita baca. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, Ester melawan ketakutannya dan membiarkan Allah, menyerahkan keputusan hasilnya kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Dia minta semua orang Yahudi yang berada di benteng Susan untuk berpuasa bersama dengan dia. Pasti mereka berpuasa dan berdoa memohon belas kasihan Allah. Mereka berpuasa siang dan malam. Dia juga mengajak orang yang bekerja dengan dia, dayang-dayangnya, sesiapa saja yang bekerja dengan dia untuk ikut berpuasa bersama dengan dia. 3 hari mereka berpuasa. Setelah itu barulah dia menghadap raja. Jadi sebelum dia menghadap raja, dia memohon pertolongan Tuhan Allah. Dia datang kepada Allah. Dia menyerahkan ketakutannya, pergumulannya, persoalannya kepada Allah. Inilah Ester. Dan dia membiarkan Allah yang akan memutuskan. Dia mengatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi dia menyerahkan kepada Allah sepenuhnya bagaimana hasilnya. Bahagiannya, tanggung jawabnya sebagai bangsa Yahudi yang harus menyelamatkan bangsanya sudah dilakukannya. Selebihnya dia menyerahkan kepada Allah. Ya. Terkadang rasa takut adalah reaksi manusiawi yang wajar datang kepada kita ketika kita dihadapkan dengan keputusan yang nampaknya sangat mustahil seperti Ester ini. Keputusan dia untuk menghadap raja atau tidak menghadap raja karena menyangkut hidup atau matinya. Namun kita tidak harus membiarkan rasa takut itu melumpuhkan kita sehingga kita tidak berani mengambil tindakan apa-apa. Seperti Ester, dengan berani kekuatan daripada Tuhan, dia memutuskan akan menghadap raja. Kita boleh mencontohi Ester. Ini adalah kekuatan Ester. Satu kekuatan dia. Selain dia cantik secara luaran, cantik parasnya, rupanya, dia baik hati, dia juga penurut. Dan dia juga ternyata seorang yang berani. Namun keberanian Ester ini bukan keberanian yang membabi buta. Bukan keberanian yang tanpa alasan. Dia berani karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Dia berani dan menyerahkan ketakutannya itu kepada Allah. Dia memutuskan untuk menghadapi dan melawan ketakutannya. Keberanian anak Tuhan adalah kepercayaan dan iman kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah menguasai setiap aspek kehidupan untuk menempatkan posisi setiap manusia ataupun posisi penguasa, pemerintah, kerajaan yang berkuasa, atau juga situasi agar berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan Allah. Demikian juga pada masa itu Allah menempatkan Ester di dalam istana sebagai raja. Ada tujuan di dalam situasi itu. Ada tujuan Allah yang ingin digenapinya melalui Ester untuk bangsa Israel, bangsa Yahudi. Pada saat ini, mungkin kita tengah menghadapi ketakutan yang luar biasa, seperti halnya Ester. Mari kita belajar dari Ester. Ketakutan itu boleh kita serahkan kepada Tuhan.
putuskan bahwa kita mau menghadapi ketakutan itu, mau melawan ketakutan itu. Jangan sampai ketakutan itu melumpuhkan kita sehingga kita tidak boleh membuat suatu keputusan. Meskipun mungkin keputusan itu menyangkut hidup mati kita, ataupun berkaitan dengan kita mungkin boleh kehilangan pekerjaan, ataupun kita mungkin boleh kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan kawan terdekat kita, kawan karib kita. Tetapi ketakutan harus kita hadapi. Di dalam keberanian bukan tidak ada ketakutan, tetapi bagaimana kita menghadapi ketakutan itu dan bagaimana kita melawan ketakutan itu. Ester rohani pada zaman modern ini, mari kita menghadapi ketakutan itu seperti Ester, Ratu Ester, dengan berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan akan bertindak, Tuhan sedang bekerja di dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Tetapi di dalam pekerjaan Tuhan itu, kita juga mempunyai bahagian, kita mempunyai tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jadi, apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita belajar dari Ester. Kita harus mengatasinya, kita harus menghadapinya. Andalkan Tuhan. Lakukan bahagian kita, lakukan tanggung jawab kita. Biarkan Tuhan bekerja selebihnya untuk mewujudkan apa rencananya di dalam hidup kita. Supaya rancangan-rancangan Tuhan itu boleh digenapi di dalam hidup kita. Jadi ada peranan. Tuhan bekerja, kita juga melakukan peranan kita, melakukan tanggung jawab kita. Mari Ester rohani pada zaman ini bangkit. Kalahkan ketakutanmu, hadapi ketakutanmu. Apapun yang sedang kau hadapi saat ini, ketakutan apapun itu jenisnya yang sedang engkau hadapi saat ini, mari datang kepada Allah. Engkau mengenal siapa Allahmu, Allah yang sudah memelihara hidup kita, Allah yang senantiasa mengasihi kita, yang senantiasa ada untuk kita. Amin. Saya berharap kita semua mendapat sesuatu, menangkap sesuatu apa yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik, yang selalu mengasihi kami, yang selalu ada beserta dengan kami. Engkau yang selalu kami andalkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar sedang bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap situasi yang kami hadapi saat ini, pergumulan apapun itu yang kami hadapi saat ini, Tuhan sedang bekerja. Mungkin kami saat ini tidak mengerti, tetapi kami juga mempunyai bahagian yang harus kami lakukan. Kami juga mempunyai tanggung jawab untuk hidup kami. Biarlah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami juga boleh melakukan bahagian kami, tanggung jawab kami. Dan selebihnya kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan boleh digenapi di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa, saya berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini yang tengah menghadapi kesulitan, kesukaran, yang tengah menghadapi ketakutan. Berikan roh keberanian kepada mereka, supaya mereka datang kepada Tuhan dan menyerahkan ketakutan itu kepada Tuhan dan memutuskan untuk melawan dan menghadapi ketakutan itu. Menyerahkan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam setiap peristiwa, situasi yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya melalui firman ini yang sudah kami dengar, kami dikuatkan, kami disegarkan kembali, kami mendapat sesuatu yang baru daripada Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita untuk mendapat berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara semua dan seluruh keluarga saudara dimanapun Anda berada pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kita semua sekarang dan sampai saatnya nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.